Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arundina Inzani dengan NPM 24150610075. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 pada program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan membuat suatu video tutorial bagaimana cara membuat rangkaian counter. Nah, pada percobaan kali ini saya ingin membuat rangkaian counter jenis asinkron up. Nah, langsung saja kita buka Proteusnya. Di sini kita akan membuat new project. Kita akan membuat projectnya dari awal. Oke, di sini sudah muncul ya. Lalu yang pertama-tama kita akan mengumpulkan komponen-komponen yang akan kita butuhkan. Nah, di sini kita akan memerlukan input ya yang pertama kali untuk menghasilkan suatu output. Di sini kita masukkan saja keyword logic toggle. Oke, kita masukkan. Lalu kita juga masukkan di sini saya menggunakan JK flip flop sebagai flip flop yang saya hubungkan pada rangkaian eh, counter asinkron up ini. Kenapa saya menggunakan JK? Karena kita membutuhkan toggle atau kondisi toggle dari JK ini ketika J dan K-nya kita inputkan dengan logika high atau logika satu, sehingga kita dapat mendapatkan output yang sesuai. Sini saya menggunakan JK 4027 karena dia lebih fleksibel dan lebih hemat daya. Lebih fleksibel dalam artian dia lebih leluasa dan lebih cocok untuk digunakan pada rangkaian asinkron up ini. Lalu kita membutuhkan komponen output dengan keyword logic flow. Oke. Langsung saja kita rangkai terlebih dahulu, lalu nanti saya akan menjelaskan bagaimana alur rangkaiannya ya. Pertama di sini saya akan memasukkan logic toggle sebagai input nanti. Lalu kita masukkan JK flip-flopnya. Di sini saya menggunakan 6 buah flip-flop JK, di mana berarti itu merupakan 6 bit ya. Berisikan 6 bit, di mana kan satu buah flip-flopnya itu terdiri 1 bit. Jika kita menggunakan 6 buah flip-flop, maka terdiri dari 6 bit. Yang mana dari 6 bit tersebut akan menghasilkan 64 state berdasarkan rumus 2 pangkat n min 1. 2 pangkat n. Nah, di mana n itu merupakan jumlah dari flip-flop, di mana jumlah flip-flopnya kan ada 6 bit, 6, sehingga menghasilkan 64 state bilangan biner dari desimal. Dari desimal 0 sampai desimal 63. Jadi kita langsung saja inputkan 6 buah flip-flopnya. Lalu kita berikan outputnya yang dihasilkan juga 6 ya. Sesuai dengan 6 bit biner. Ini ada 6 output. Langsung saja, yang pertama kita sambungkan clock pada sumber eksternal secara langsung. Di sini clock yang disambungkan dengan input clock eksternal secara langsung itu hanya pada flip-flop pertama, karena ini merupakan rangkaian asinkron up, di mana clocknya itu tidak dipicu pada inputan yang sama. Sehingga nanti outputnya itu tidak serentak. Ketika di breadboard itu dia tidak serentak LED-nya. Sedangkan untuk flip-flop selanjutnya itu akan mendapatkan inputan clock dari output flip-flop sebelumnya. Sini kita sudah masukkan clock di flip-flop pertama. Flip-flop kedua kita masukkan dari keybar. Nanti akan saya jelaskan mengapa dari keybar. Kita sambungkan terlebih dahulu.
kibar dari flip flop 1 sampai flip flop ke-6. Lalu untuk outputnya itu kita ambil dari key di atas ya. Langsung kita sambungkan ke output pertama. Ini output keempat dan ini kelima dan ini output kelima. Oke. Lalu di sini kita memberikan inputan logika satu atau high pada J dan K agar dia itu outputnya bisa tugel. Nah, kita sambungkan dulu ya J dan K-nya ini biar nanti kita dapat sambungkan keduanya pada power. Kita sambungkan seluruh flip-flop J dan K-nya pada rangkaian Proteus ini. Oke, lalu kita masukkan komponen power pada inputan J dan K akan memberikan logika satu atau logika high sehingga outputnya dapat tugel. Karena kita membutuhkan tugel itu untuk menghasilkan output yang sesuai. Oke, di sini kita sudah membuat rangkaian asinkron up dengan 6 buah flip-flop atau 6 bit dan juga 6 outputnya ya guys ya. Nah, jadi kita kan memerlukan satu buah clock untuk dimasukkan pada flip-flop pertama secara langsung. Sehingga nanti output dari flip-flop pertama ini berupa kibar akan masuk ke flip-flop kedua, dan seterusnya sampai flip-flop ke-6. Nah, jika flip-flop ini akan tugel atau berubah kondisi saat sinyal clock naik, asalkan input C dan K bernilai 1. Jadi, ketika nanti kita inputkan 1, maka clock akan rising edge dan si JK flip-flop ini akan tugel. Langsung saja di sini kita run. Nah, di sini ketika masih belum kita inputkan masih nol semua ya bilangan binarnya. Nah, ini ketika kita inputkan 1, maka dia akan tracing edge dan akan menghasilkan output. Nah, lalu pada clock kedua, ini kita menggunakan kibar. Kenapa dari kibar? Karena IC 4027 ini bekerja saat clock naik, dan karena output kibar naik saat Q turun, Q output Q turun. Nah, maka dengan menggunakan kibar, kita bisa membuat flip-flop berikutnya itu tugel saat flip-flop sebelumnya berpindah dari 0 ke 1, dari 1 ke 0, sorry. Nah, di sini saya coba inputkan masukkan clock yang pertama. Di sini menghasilkan 1000 yang dimana ini merupakan desimal dari biner dari desimal 1. Lalu kita off-kan dulu. Kita tidak berikan clock ya, ini masih 0. Terus kita berikan masukkan clock yang kedua, rising edge yang kedua. Di sini menghasilkan 011. Kita bacanya dari bawah ya. 00010 ini merupakan desimal 2. Lalu kita masukkan lagi yang ketiga, kolom yang ketiga berupa 0011, ini merupakan biner dari desimal 3. Dan begitu seterusnya sampai dia menghasilkan 111 sampai 6 bitnya itu 11 semua merupakan biner dari desimal 63. Dan itu merupakan representasi bahwa si
Rangkaian asinkron up ini menghitung bilangan biner dari desimal 0 sampai 63 tuh secara naik. Dari 0, 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1, 1, 1. Itu seterusnya. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan rangkaian asinkron up. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami cara kerja dari counter digital. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.